Natasha Aritona. Saya berasal dari Universitas Negeri Medan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas reguler E 2018. Baiklah, di sini saya akan memaparkan suatu informasi tentang salah satu cerita sastra Enis yang berada di daerah Ambarita, Kuta Sialagan yang berjudul Kampung Kanibal. Jangan di skip video ini ya guys. Ingat, tekan tombol lonceng, like, dan subscribe. Konon, pada zaman dahulu kala, hukuman terberat bagi para pelaku kejahatan di Tanah Batak ialah pancung. Bahkan, ada cerita bahwa hati dan jantung si pesakitan akan dimakan oleh raja dan para tetua lainnya untuk menambah kesaktian. Kuta dalam bahasa Batak artinya ialah kampung, sedangkan Sialagan diambil dari nama Raja Sialagan. Area kampung ini dibangun oleh keluarga Batak bermarga Sialagan dan dipimpin oleh Raja Sialagan. Bila kita pergi ke hutan Sialagan tersebut, maka deretan rumah bolon atau rumah adat Batak tampak menghiasi kawasan tersebut. Bila diperhatikan, bagian depan rumah terdapat beberapa ornamen khas, yaitu singa-singa, patung kepala singa, jaga dompak, patung dengan ekspresi menakutkan, cecak, dan lampang payudara. Ornamen khas tersebut bukan hanya memperindah rumah, tetapi memiliki makna tersendiri. Jaga dompak dan singa-singa berfungsi untuk menangkal roh jahat. Zaman dahulu, kepercayaan magis orang Batak sangat kuat sehingga kedua ornamen itu dibutuhkan agar roh jahat tidak bisa masuk ke dalam rumah. Kemudian, cecak juga disebut boros pati, yang artinya bisa hidup di dalam rumah mewah atau di dalam rumah sederhana, yang melambangkan orang Batak bisa hidup di mana saja. Kemudian, payudara melambangkan simbol kekayaan dan orang dermawan yang harus bisa membantu orang lain. Ibaratnya seperti seorang ibu yang menyusui anak tanpa mengharapkan imbalan. Bisa juga diartikan sebagai orang sejauh manapun orang Batak merantau, ia tidak boleh lupa orang tuanya atau lupa kampung halamannya. Ada simbol payudara yang ada di bagian depan rumah berjumlah 8, yang artinya 4 pasang payudara. Yang melambangkan adalah biasanya di rumah tersebut ada 4 keluarga atau ada 4 ibu. Umumnya, rumah tersebut memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat kolong untuk hewan peliharaan, tingkat kedua untuk rumah keluarga, dan tingkat ketiga untuk tempat penyimpanan barang. Atap rumah terbuat dari ijuk, yang bagian belakang rumah lebih tinggi daripada bagian depan rumah. Maknanya ialah generasi selanjutnya harus lebih baik dari generasi sebelumnya. Bagian dalam rumah dibuat tanpa sekat dan memang digunakan bersama-sama oleh 4 keluarga tersebut. Meskipun tinggal seatap, keluarga tersebut tidak boleh mengambil atau mengganggu istri orang lain. Jika mereka mengganggu atau mengambil istri orang lain, maka mereka akan mendapat hukuman dari raja, yaitu hukuman pemenggalan kepala. Kesalahan lain yang mendapat hukuman pancung ialah memperkosa, membunuh, atau menjadi mata-mata musuh. Selanjutnya tentang batu persidangan. Di Huta Sialagan, kita akan melihat kursi-kursi dari batu yang membentuk lingkaran. Di kursi ini akan diduduki oleh raja, dukun, tetua kampung, panglima, dan orang yang bersalah. Di kursi yang membentuk lingkaran inilah musyawarah dilakukan dan hukuman ditentukan. Bagi yang terbukti bersalah akan dipenjara di kolong rumah raja dengan kaki dipasung. Kemudian dukun akan menentukan tanggal eksekusinya. Pasalnya, tanggal eksekusi ditentukan dari hari-hari yang paling lemah si penjahat. Orang dulu meyakini bahwa penjahat pasti mempunyai ilmu-ilmu hitam. Setelah itu, di sebelah batu kursi ada tempat eksekusi, yaitu tempat pemenggalan kepala. Biasanya seluruh warga akan menyaksikan pemenggalan atau eksekusi tersebut. Hal ini dilakukan agar orang-orang takut untuk berbuat jahat. Hukum pancung dibuat sedemikian dramatis. Pertama, penjahat akan diberi makan yang berisi ramuan oleh si dukun untuk melemahkan ilmu hitam. Kemudian dipukul menggunakan tongkat magis yang berukir gambar kepala manusia dan binatang. Setelah dieksekusi, pakaian penjahat akan dilepaskan. Gunanya untuk memastikan agar ilmu hitam atau jimat tidak ada yang tersisa. Setelah itu, tubuh si penjahat akan disayat-sayat. Setelah terluka dan berdarah, maka bisa dipastikan bahwa ilmu hitam atau yang biasa membuat orang kebal telah hilang. Tak sampai di situ. Setelah tubuh si penjahat mengeluarkan darah, maka akan disiram dengan air asam untuk membuat si penjahat semakin lemah. Setelah hal itu dilakukan, maka dibuatlah hukuman pancung. Lalu, kepala dan tubuh si penjahat akan dibuang jauh-jauh. Yang hanya diambil ialah jantung, hati, dan darah. Jantung, hati, dan darah
raja dan para panglima lainnya, gunanya untuk menambah kesaktian dan ilmu hitam atau ilmu kebal yang mereka miliki. Akhirnya, penghukuman sadis tersebut hilang setelah abad ke-19 dan setelah agama Kristen mulai diperkenalkan oleh misionaris asal Jerman yang bernama Ludwig Winckel. Kini, hukum pancung dan kisah kanibal tersebut tentunya sudah tidak berlaku, namun masih disimpan rapi di Huta Sialagan. Sekianlah pemaparan informasi saya mengenai salah satu cerita sastra Ennis, yaitu Kampung Kanibal yang berada di daerah Huta Sialagan. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Saya juga mengucapkan maaf jika saya ada salah kata atau salah perlakuan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng, like, dan subscribe ya guys.